Halo para penikmat kisah misteri dan horor. Selamat datang kembali di kanal YouTube Jack Official. Pada malam ini kami akan mengajak Anda untuk memasuki dunia yang penuh dengan kengerian dan misteri melalui cerita berjudul Ambulan Hantu Jeritan di Tengah Malam. Sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding dan jantung berdegup kencang. Jadi, siapkan diri Anda, matikan lampu, dan nikmati kisah mengerikan ini. Ambulan Hantu Jeritan di Tengah Malam. Di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari keramaian, terdapat sebuah rumah sakit tua yang sudah tidak digunakan lagi. Rumah sakit tersebut dikenal sebagai tempat yang angker dan banyak cerita menyeramkan yang beredar di kalangan masyarakat. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang sebuah ambulan tua yang sering terlihat melaju di jalanan pada tengah malam. Orang-orang menyebutnya ambulan hantu. Cerita ini bermula ketika seorang perawat muda bernama Sinta bekerja di rumah sakit tersebut. Pada suatu malam, Sinta sedang menjalani shift malam sendirian di bagian UGD. Malam itu terasa sangat sunyi dan dingin. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di luar jendela. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba Sinta mendengar suara sirena ambulan dari kejauhan. Awalnya, dia mengira itu adalah ambulan biasa yang sedang membawa pasien. Namun, semakin lama suara itu semakin mendekat dan membuat bulu kuduknya merinding. Ketika Sinta keluar untuk memeriksa, dia melihat sebuah ambulan tua berhenti di depan pintu UGD. Ambulan itu terlihat sangat usang, dengan cat yang sudah mengelupas dan jendela yang pecah. Pintu belakang ambulan terbuka perlahan, dan dari dalam keluar seorang pria paruh baya dengan seragam sopir ambulan. Wajahnya pucat pasi dan matanya terlihat kosong. "Suster, tolong bantu saya membawa pasien ini masuk," kata pria itu dengan suara serak. Dengan hati-hati Sinta mendekat dan melihat ke dalam ambulan. Di dalamnya terbaring seorang wanita muda dengan tubuh yang penuh luka dan berlumuran darah. Jantung Sinta berdebar kencang, tetapi dia berusaha tetap tenang dan profesional. Dia membantu membawa wanita itu masuk ke dalam UGD dan segera mempersiapkan peralatan medis untuk memberikan pertolongan. Namun saat Sinta hendak mulai bekerja, dia menyadari sesuatu yang aneh. Tubuh wanita itu sangat dingin, lebih dingin daripada yang seharusnya. Ketika dia mencoba mencari tanda-tanda kehidupan, tidak ada denyut nadi atau napas yang terdeteksi. Wanita itu sudah mati. Sinta terkejut dan berbalik untuk memanggil bantuan, tetapi ketika dia menoleh, pria paruhbaya itu sudah menghilang. Ambulan yang tadi berada di depan UGD pun sudah tidak terlihat lagi. Sinta mulai merasa takut dan bingung. Dia mencoba menghubungi rekan kerjanya, tetapi tidak ada jawaban. Semua orang seolah-olah menghilang begitu saja. Sinta terpaksa menghadapi situasi ini sendirian. Dia memutuskan untuk memeriksa identitas wanita tersebut dengan mencari kartu identitas atau barang pribadi lainnya. Ketika dia membuka tas wanita itu, dia menemukan sebuah foto tua. Foto itu menunjukkan wanita tersebut bersama dengan seorang pria yang ternyata adalah sopir ambulan yang tadi datang. Rasa takut Sinta semakin menjadi-jadi. Dia merasa ada yang sangat salah dengan situasi ini. Sinta memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan mencari bantuan. Namun ketika dia keluar dari pintu UGD, dia melihat ambulan tua itu lagi. Kali ini, ambulan tersebut terlihat lebih menyeramkan dengan lampu siren yang berkedip-kedip tanpa suara. Pintu belakang ambulan terbuka dan dari dalam terdengar suara jeritan mengerikan. Sinta tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku karena takut. Dari dalam ambulan, muncul sosok wanita yang tadi dia bawa ke dalam UGD. Wanita itu berjalan mendekati Sinta dengan langkah yang lambat dan menyeramkan. Wajahnya pucat dan matanya penuh dengan kebencian.
Wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Sinta. "Kamu akan ikut dengan kami," kata wanita itu dengan suara yang tidak manusiawi. Sinta berteriak dan berusaha lari, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Wanita itu semakin mendekat dan Sinta bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Sinta berusaha berdoa dan meminta perlindungan. Namun, doa-doanya tidak terdengar dan dia merasa semakin terjebak dalam kegelapan. Tiba-tiba suara siren ambulans semakin keras dan menggema di seluruh ruangan. Sinta merasa tubuhnya terangkat dan dihempaskan ke dalam ambulan. Pintu belakang ambulan tertutup dengan keras dan Sinta terkurung di dalamnya bersama dengan sosok-sosok menyeramkan itu. Di dalam ambulan, suara jeritan dan tangisan terdengar begitu nyata dan menakutkan. Sinta merasa napasnya semakin sesak dan pandangannya mulai kabur. Dia mencoba bertahan, tetapi kekuatan gelap itu semakin kuat. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Sinta melihat wajah-wajah penuh penderitaan dari para korban yang pernah naik ambulan ini. Mereka semua menatapnya dengan tatapan penuh dendam dan kebencian. Keesokan paginya, rekan-rekan Sinta menemukan tubuhnya tergeletak di depan pintu UGD. Wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan dan matanya terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Ambulan tua itu juga menghilang tanpa jejak. Cerita tentang ambulan hantu pun semakin tersebar luas. Orang-orang percaya bahwa ambulan itu adalah kendaraan arwah-arwah penasaran yang mencari korban baru. Setiap malam, ambulan itu berkeliaran di jalanan, mencari orang-orang yang lemah dan mudah terpengaruh. Mereka yang pernah melihat ambulan itu mengaku mendengar suara jeritan dan tangisan yang mengerikan. Rumah sakit tua itu pun semakin terkenal sebagai tempat yang sangat angker. Tidak ada yang berani mendekat pada malam hari. Meskipun begitu, ada saja orang-orang penasaran yang mencoba mencari tahu kebenaran dari cerita tersebut. Namun, banyak dari mereka yang tidak pernah kembali setelah memasuki rumah sakit itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita Ambulan Hantu Jeritan di Tengah Malam. Semoga cerita ini dapat memberikan Anda pengalaman yang menyeramkan dan membuat malam Anda lebih mencekam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update cerita-cerita horor lainnya di kanal Jack Official. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ingat, tetap waspada di malam hari. Selamat malam.